Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Buku dan Ramadan. Kali ini kita akan saya akan membagikan terkait buku Filsafat Kebahagiaan karangan Ustadz Fahrudin Faiz, terbitan Mizan. Beliau merupakan guru filsafat dan dekan di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, buku ini menarik. Pertama, merupakan sebuah kajian filsafat tentang tema kebahagiaan. Tapi sebagaimana kita tahu, Fahrudin Faiz ini bisa menjelaskan istilah-istilah filsafat itu layaknya dengan bahasa-bahasa bayi kalau bahasa sekarang. Jadi dengan mudah, dengan gampang dimengerti, gampang dicerna, kemudian juga contohnya reliable sehari-hari diberikan. Jadi membaca kajian-kajian filsafat dari Fahrudin Faiz, bukunya banyak, ada beberapa buku seri filsafatnya terbitkan oleh Mizan, itu kita tidak akan mengenyitkan dahi dan bahkan kita bisa langsung mengerti. Dan sebagaimana kata beliau, filsafat itu memang sebaiknya tidak dengan kata-kata yang megah, yang mewah, yang susah dicerna, karena sejatinya filsafat itu adalah ilmu untuk kehidupan yang semua orang harusnya bisa mengerti dengan mudah tanpa harus berpikir macam-macam malah ngejelimet lagi. Oke, di buku Filsafat Kebahagiaan ini Fahrudin Faiz mengenalkan kita konsep kebahagiaan dari 4 filsuf besar. Pertama Plato dari peradaban Barat atau peradaban Yunani, kemudian Al-Farabi dan Al-Ghazali di peradaban Islam, sampai Ki Ageng Suryo Mentaram dari Jawa, peradaban Jawa. Keempatnya mempunyai satu benang merah bahwa seseorang akan bahagia itu kalau dia bisa mengenali dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, karena dengan memahami dirinya sendiri mereka itu akan akan tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan tidak dilakukan, karena dengan begitu mereka akan menjadi senang dan bahagia. Nah, pertama secara singkat kita akan membahas tentang konsep bahagia dari Plato. Plato di sini menekankan konsep bahagia secara individual. Jadi dia membagi bahwa manusia itu sejatinya mempunyai 3 unsur dalam jiwanya, yaitu epitomia, tumos, dan logistikon. Epitomia itu semacam nafsu, syahwat, seks, dan macam nafsu untuk makan. Kemudian tumos itu adalah sebuah rangsangan, logistikon itu adalah logika. Masing-masing punya level kenikmatannya sendiri. Tapi satu sisi bagi Plato, meskipun punya kebebasan dari sisi masing-masing konsep jiwa itu, tetapi manusia itu terbatas, harus ada batasan untuk bahagia. Nah, jadi harus tahu batasannya. Misalnya kita suka makan, kita harus tahu batasannya sampai mana kita harus makan. Kita juga suka seks, nah kita juga harus tahu batasannya, bagaimana kita menyalurkan hasrat seksual kita itu. Nah, itulah makanya mereka yang tahu batasannya terhadap ketiga jiwa ini, maka itu akan lebih bahagia. Begitu menurut Plato. Jadi, batasan itu manusia bisa tahu batasannya, manusia bisa tahu aturannya jika memiliki ilmu. Maka kembali lagi Plato bilang ke ilmu. Nah, kemudian lalu ke Al-Farabi. Di Al-Farabi ini lebih menarik. Dia lebih bahagia itu bagi dia adalah konsepnya sosial. Gitu. Jadi bagi Al-Farabi, kebahagiaan seseorang individu, kebahagiaan pribadi itu tergantung dari kebahagiaan lingkungan sosialnya. Baik itu keluarga, lingkungan terkecil, RT, RW, dan yang besar lagi bagi Al-Farabi menyorot adalah lingkungan sebuah negara. Jadi ketika negaranya itu baik, ketika negaranya itu mengatur masyarakatnya dengan baik, hidup dengan ketertiban umum, kedisiplinan, maka kebahagiaan itu atau keteraturan, kedisiplinan itu akan juga membawa kebahagiaan kepada pribadi. Makanya di beberapa negara atau di beberapa daerah mempunyai indeks kebahagiaan yang bisa diukur. Bisa jadi misalnya contohnya ketika kita kerja harus ribet macet-macetan, itu kan berpengaruh terhadap kondisi kepribadian kita, kondisi kebahagiaan kita. Mungkin ketika kita berangkat kerja tidak macet semua, itu akan fan-fan saja. Lihat saja misalnya di jalan raya, ketika macet, lampu merah itu saling klakson, yang mungkin bising, bikin peka telinga, akhirnya menciptakan sebuah stres, dan stresnya itu bisa berjamaah. Bayangkan seluruh orang di jalan raya bisa stres, maka itu membahagiakan orang lain juga. Jadi misalnya ketika pulang stres, berangkat stres, pulang stres dari kerja,
maka nyampe rumah sasarannya keluarga, maka jadi tidak akan kehidupan yang bahagia. Begitulah bagi Al-Farabi, dan Al-Farabi juga menilai bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan ilmu. Jadi dengan ilmu itu seseorang bisa tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemudian juga adalah yang selanjutnya adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali di sini adalah kunci bahagia menurut Al-Ghazali adalah mengenal diri, Allah dan dunia. Jadi kenali dulu diri kita. Kenali diri kita. Siapa sih diri kita? Tugas kita apa sih sebagai manusia? Misalnya kita sebagai ayah, pasti tugasnya akan beda sebagai anak. Kita yang bertugas sebagai anak, statusnya sebagai anak juga akan berbeda sebagai ayah. Kita sebagai pekerja, kita sebagai atasan, itu akan berbeda sikap dan perilaku kita. Ketika kita mengenali diri kita, batasan-batasan diri kita, kemampuan diri kita, maka menurut Ghazali itu akan kita akan melakukan sesuatu yang tidak akan membuat kita beban, kita stres dan tidak kita bahagia. Misalnya, kita tahu kita tidak bisa main bola, tapi kita demi FOMO, apalagi sekarang banyak fan football, kita ikut-ikutan main bola. Lalu kita main bola. Ketika main bola, kita merasa kita tidak maksimal, malah jadi lucu-lucuan orang. Akhirnya kita tidak bahagia, kena mental segala macamnya gitu juga. Misalnya, kita tahu nih kita nggak bisa tidur malam, kita ikut-ikutan begadang dengan teman-teman, ngopi lah sana sini, sana sini. Taunya kita punya sakit nanti karena tidak bisa istirahat yang baik juga gitu. Misalnya ketika kita tahu kita sudah punya lambung GERD, berarti kita tidak bisa tuh ngopi susu sana sini, nongkrong kopi shop sana sini. Jadi kita tahu batasan, karena kita tahu ketika kita mengenali diri kita secara sederhananya, Ghazali bilang gitu, maka kita akan bahagia. Nah yang terakhir adalah Suryo Mentaraman itu, Ki Ageng Suryo Mentaram ini mengenalkan konsep kebahagiaan adalah dengan kesederhanaan, bahwa kita harus hidup sederhana, tidak sombong, tidak jumawa, dan itu satu lagi untuk menekankan tekanan ini, keempat filsuf ini menekankan bahwa adalah pentingnya ilmu, pentingnya ilmu yang kita miliki agar kita bisa mencapai kebahagiaan. Karena seperti kata Plato, kita harus tahu batasan kita, itu juga dengan ilmu. Farabi juga bilang seperti itu. Al-Ghazali juga sebenarnya itu, mengenal diri kita juga harus dengan ilmu keagamaan dan segala macamnya. Dan keempat filsuf ini juga memiliki benang merah bahwa ada aturan, walaupun manusia itu adalah manusia bebas, tapi kita harus tunduk kepada aturan yang memang diturunkan pada manusia. Bisa jadi aturan itu adalah agama bagi seorang muslim, makanya keberadaan aturan agama itu adalah untuk menahan batasan-batasan agar kita tidak terlalu bebas. Misalnya kita diatur untuk menyalurkan hasrat seksual kita adalah dengan menikah gitu kan semacam. Kemudian juga kita diatur juga untuk terus beribadah, dan kita diatur juga untuk menjaga kebersihan dengan mandi, dengan bersuci dan segala macamnya. Buku yang menarik di tengah hiruk pikuk dan bisingnya dunia saat ini, dan juga di tengah arus yang begitu cepat, kadang kita bisa stres atau apa macam. Ini kita bisa berhenti sejenak untuk membaca buku ini, dan buku ini menarik lagi ketika dibaca di bulan Ramadan, karena di tengah kondisi mental kita yang lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku ini akan bisa masuk lebih cepat. Oke, ya saya sarankan untuk bisa membaca buku ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.